Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe ya bosku. Ingat ye, subscribe itu kudu banget, oke? Karena apa? Ye, diskon 100% alias gratis. Paham ente? Kembali lagi dengan Pondrap Podcast Andi Arab. Hai Raps, kembali lagi di Pondraps Podcast Andi Arab. Bukan begitu bosku? Iya. Nah, pada kali ini kita akan bahas topik yang paling terkeren. Apa itu? Kuliah penting nggak? Nah, Oke, lu pantengin, jangan lupa subscribe. Oke bosku, langsung aja, nggak pakai lama, nggak pakai bacot, kita mulai. Oke bosku, jadi nih sebelum kita mulai podcast, alangkah baiknya apa itu ngupsku, tahu nggak ente? Kopi Sansu. Mantap. Jadi biar nggak tegang, hidup lo kayak tiang listrik. Betul kan? Betul. Yoms, ayo kita minum. Kopi. Ini nih podcast menarik. Di akhir video mukbang nasi uduk. Yoi. Iya, ala-ala Betawi, modern boleh. Asal jangan ke barat-baratan. Dan kalau gua nanti mau mulai, ambil yang baik, bukan yang buruk, oke? Intinya lu tonton ya, kalau bagus tonton ya, kalau nggak bagus ya skip, oke? Jadi itu aja karya yang gue persembahkan. Tumpah, lagi semangatnya. Denganmu kopi membawa suasanaku makin ceria. Seperti luar dan explorer. Mantap. Udah kita mulai yuk, Nan. Sip. Oke. Mantap. Nah, kata guru aneh nih bosku, alangkah baiknya bikin konten jangan yang nggak berfaedah dulu. Betul apa betul? Betul. Nah, kalau kata guru aneh nih, kudu berbagi ilmu itu bagus, bener gak? Biar berkah hidup kita. Sip. Oke, bukan begitu bosku. Yoi. Oke, tanpa berperlu lama-lama lagi bosku, perkenalkan diri deh. Lu siapa? Perkenalkan diri, nama saya Anandaski Janwati. Saya dari Unindra. Unindra, Universitas Indra Prasa PGRI. Iya. Dan saya sendiri menjabat sebagai wakil ketua UKM Skema. Mantap. Jadi apa yang mau kita bahas? Kuliah penting atau enggak? Nanti lu penasaran kan? Yoi. Oke, coming soon. Skema. Ya lanjut. Skema itu adalah studi kajian dan riset mahasiswa. Oke bosku, jadi gue kan alhamdulillah nih, ya kan, Nan, baru tahun kemarin lulus, ya S1 2 tahun. Percaya nggak lu? Percaya aja lah. Alah, percaya yang bener. Bullshit lah. Jadi alhamdulillah Tuhan kasih gue rezeki beasiswa dan gue lulusan sarjana bisnis dan ketemu teman gue yang sekarang lagi kuliah semester. Semester 7 loh. Nah, bentar lagi dia mau lulus kuliah. Kita doain gak lulus. Dasar gila. Sendok semen ya kan, Nah, pokoknya. sama kayu. Dia dulu pernah nih, ceritanya singkat aja. Jadi teman gua waktu awal mulai masuk kuliah, bener gak? Yoi. Nah, jadi nostalgia gua dulu ketika dia waktu kuliah asik banget orangnya dan dia orangnya aktif banget di organisasi si Ananda ini. Nah, terus kenangan kita terakhir tuh ketika ente ngundang aneh di sebuah acara ya? Iya bener. Acara apa itu? Ini kalau boleh tahu nih acaranya acara benar-benar ini nih apa kayak organisasi juga, jadi kayak bentuk kewirausahaan. Jadi supaya anak-anak muda dan juga kayak mahasiswa ini terbantu. Sebenarnya juga ini masalah kayak organisasi ini bukan cuma ada acara doang, tapi membawa feedback yang bagus juga. Contoh mahasiswa mampu mengorganisir segala macam agenda yang akan disusun oleh dirinya sendiri gitu. Berarti waktu itu aneh diundang kan sebagai pembicara kan? Yoi. Nah ini nih kan manjalis-jalis ya enggak. Kalau kita berteman sama minyak wangi dapat wangi, bukan begitu bosku? Yoi benar. Jadi penting nggak sebuah relasi? Penting lah. Nah itu dengan lu punya relasi maka banyak kawan banyak rezeki, bener nggak bosku? Benar Nah banget. itu pokoknya tema yang kita godok nih bentar lagi nih itu benar-benar membuka sudut pandang lu bahwa sebenarnya menurut lu kuliah itu penting nggak sih? Gimana menurut lu? Kalau menurut gua kuliah itu emang penting lah. Karena untuk menyusun masa depan juga. Karena setiap orang tua pun pengen anaknya itu berhasil dengan cara apapun. Orang tua udah memberikan memberikan kayak rezekinya. Rezeki untuk apa? Untuk anaknya bisa sekolah. Ya kan ada peribahasa. Masa anak lo makan terus habis itu lo nggak makan, lo sama-sama harus makan, ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya orang tua tuh hanya memberikan suatu tempat wadah supaya anaknya itu mampu belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan itu maksudnya. Paham ente? Oke, paham Oke bosku. Jadi
Gue kan sarjana bisnis, alhamdulillah gue udah lulus kan. Jadi sebelumnya kan gue pernah nih satu kampus kita ya. Yoi. Nah, karena Tuhan menakdirkan gue sukanya tipikal yang praktek, mohon maaf bukan teori, jadinya ya arahnya ke sono. Karena kan kita emang nggak pernah tahu kan rezeki itu secara tidak disangka-sangka kan. Bener banget. Nah, jadi gue pengen nanya nih ke Babang Nanda, siap. Bisa. Menurut ente nih, menurut lo nih Nanda, Yoi. kuliah itu penting nggak di saat zaman milenial dan zaman modern seperti ini? Penting banget. Kenapa? Karena menurut gua gini, kalau misalnya lu kuliah, lu udah bisa menempatkan diri lu tuh di tempat yang tertinggi. Ya kan, apalagi kedudukan lu dan harkat lu itu bakal naik. Wes. Ya kan, ibaratkan gini, kalau orang yang nggak kuliah, orang tuh dianggap biasa-biasa aja. Ah, ini orang biasa-biasa aja, standar pendidikannya di sini. Kemampuan dan juga daya berpikirnya itu cuma di sini. Tapi menurut gua nggak salah. Orang yang nggak kuliah tapi punya pengalaman banyak, itu yang jadi inian. Jadi suatu yang wah banget gitu. Contoh ya kan, tanpa kuliah orang bisa inian, bisa meraup segala keuntungan. Contoh, ya kan di dalam dunia pendidikan tuh oke lah, orang pintar itu orang yang paling diagungkan, ya kan. Tetapi orang yang bodoh di dalam dunia pendidikan selalu diasingkan. Kenapa, men? Ya kan? Kalau misalnya orang yang pintar ini selalu dicari-cari orang banyak. Padahal di dalam kehidupan nyata, dunia pendidikan di dalam dunia nyata suatu saat itu berbeda jalannya, men. Orang pasti memandang, oh ini anak pinter, ranking 1 terus, cum laude, ya kan. Pasti orang berpikir, oh ini orang cerdas nih. Tapi pada saat nanti waktu dia suatu saat lulus, dia harus inian berpikir lagi, ya kan. Apa dia harus menggunakan kepintarannya? Sementara dalam dunia kehidupan nyata, orang yang biasa-biasa aja, ya ibaratkan maaf lah, ya kan, orang bodoh itu dia lebih sukses. Kenapa? Dia tuh nggak terlalu nggak terlalu mikirin, oh ya gue pinter, yang penting gue di luar sana bisa memberikan sesuatu yang nyata di dalam kehidupan gitu, ya kan. Bukan begitu, bosku. Oke bosku, jadi berarti menurut lo kuliah itu penting ya? Iya. Nah, kalau menurut gua penting nggak penting tergantung pendirian orang, betul nggak? Benar. Karena kalau misalnya kita punya duit, terus dikuliahin sama orang tua, dan duitnya itu duit orang tua, tapi anaknya malas, ogah-ogahan, menurut lo cikal bakal sukses nggak setelah lulus? Nggak bakal. Kenapa itu? Karena gini, dalam kepribadiannya sendiri, ya kan, orang itu udah dasarnya males, ya kan, males jadi habit. Ya mau nggak mau lah, gimana caranya nih anak supaya berubah. Di training apapun, dimarahin, dipukulin, disabetin, nggak bakal. Gimana cara orang tua ini mampu mendidik, ya kan, ibaratkan orang tua itu sebagai partner, ya kan, partner kedua. Yang partner pertama tuh guru, karena guru ini yang paling tahu, ya kan, anaknya ini kayak gimana di sekolah, anaknya ini kayak gini. Sebenarnya gitu, bos. Kalau misalnya buat membandingkan ini anak malas apa enggaknya, itu dilihat dari kepribadiannya sendiri. Kalau orang gua kalau mau ngerjain sesuatu males, itu udah ketahuan males. Tapi malesnya dalam artian ini mau ngapa-ngapain mager. Tapi belum tentu kalau orang di luar sana ini orang berhasil apa enggak gitu. Pendapat lo benar. Tapi bohong. Bisa aja. Sendok semen. Nah, jadi yang dibilang Nanda ini bosku itu betul sekali. Jadi kalau malas nggak dilawan akan susah, benar nggak? Benar. Karena sebagus-bagusnya orang tua ketika dia punya harta, kalau anaknya goblok, mohon maaf, ya kan, tetap ya kan nggak akan dia tuh bisa sukses setelah dia lulus, betul?